Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan analisis dasar filsafat pendidikan di Indonesia. A. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Jadi filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang filsafat. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman perilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter agar tercipta manusia yang cerdas, berperilaku baik, dan mampu hidup secara individu maupun sosial. Orientasi hidup kita adalah hidup kemanusiaan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri kemanusiaan yang kelihatan dari Pancasila ialah integral, etis, dan religius. Filsafat pendidikan Pancasila mengimplementasikan ciri-ciri tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Integral. Kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral, yakni mengakui manusia seutuhnya. Manusia diakui sebagai suatu keutuhan jiwa dan raga, keutuhan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. 2. Etis. Pancasila merupakan kualifikasi etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas manusia, ini berarti menjunjung tinggi kebebasan, namun tidak segalanya seperti liberalisme. 3. Religius. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia. Maka pandangan kemanusiaan Pancasila adalah paham kemanusiaan religius atau agama. Seorang pendidik haruslah sadar akan pentingnya pendidikan karakter. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini adalah beberapa poin-poin yang harus dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. 1. Harus memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. 2. Menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan. 3. Memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Dengan melaksanakan 3 poin di atas, diharapkan cita-cita bangsa yang ingin melaksanakan pendidikan berkarakter sesuai dengan falsafah Pancasila akan terwujud. Maka, bagaimanapun juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang setiap waktu, sehingga tidak mungkin rasanya menghambat perkembangan itu. Selanjutnya, B. Keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Tujuan negara. Tujuan adalah batas akhir yang dicita-citakan seseorang dan dijadikan pusat perhatiannya untuk mencapai melalui usaha. Dalam tujuan terkandung cita-cita, kehendak, dan kesengajaan, serta berkonsentrasi dalam penyusunan daya upaya untuk mencapainya. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Dengan demikian, tujuan merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan pendidikan, karena tidak saja akan memberikan arah kemana harus menuju, tetapi juga memberikan ketentuan yang pasti dalam memilih materi. B. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia
adalah merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan daripada kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik. Guru mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri atau mandiri dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Adapun macam tujuan filsafat pendidikan yang tingkatan dan luasnya berlainan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.